Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Tabikun. Saya Hasnawati Nasution, NPM 1923041003. Saya akan menyampaikan analisis hermeneutika sebagai tugas kajian mata kuliah kajian prosa. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan analisis hermeneutika dalam fabel. Fabel merupakan salah satu bentuk cerita rakyat yang berkembang di dalam masyarakat. Fabel ini merupakan cerita yang menggunakan hewan sebagai tokoh-tokohnya. Namun, ceritanya persis seperti cerita dalam kehidupan manusia, hanya saja yang menjadi tokohnya adalah hewan. Fabel memiliki karakter seperti manusia dan merupakan manifestasi dari sifat-sifat manusia. Cerita-cerita yang ada pada fabel mengandung nilai moral tentang kehidupan yang dapat diambil hikmahnya. Untuk menafsirkan karakter hewan pada cerita-cerita di dalam fabel, kita memerlukan kajian hermeneutik. Pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan akan membantu kita menginterpretasikan sifat-sifat hewan dalam fabel. Oleh karena itu, saya merumuskan kajian ini dengan fabel yang saya pilih dalam kajian kali ini adalah Gong Maharaja. Jadi kajian ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana karakter fabel di dalam kisah Gong Maharaja. Yang kedua, bagaimanakah hubungan karakter tokoh hewan tersebut dengan karakter manusia yang diperankannya. Dalam hal ini saya menggunakan kajian hermeneutik Gadamer. Tujuan penelitian ini tentunya untuk mengkaji makna hermeneutik yang terdapat dalam fabel ini. Landasan teori seperti yang telah saya sebutkan tadi, saya menggunakan teori Gadamer. Dalam hal ini teori hermeneutik dialektis Gadamer. Di sini Gadamer mengatakan bahwa pengalaman merupakan pengetahuan yang dimiliki secara konseptual. Jadi interpretasi yang kita lakukan pada kali ini menurut Gadamer ini berdasarkan pengetahuan, pengalaman yang dimiliki oleh interpreternya. Gadamer menyebut konsep pengalaman ini sebagai konsep historis dan dialektis. Konsep historis itu adalah sesuatu yang pengalaman yang dialami secara langsung oleh interpreter. Jadi dia menyimpulkan sesuatu berdasarkan pengalaman yang dialaminya sendiri. Sedangkan dialektis yaitu pengalaman terbuka berdasarkan hal-hal yang diperolehnya dalam kehidupannya, mungkin dari membaca, dari peristiwa, ataupun dari perjumpaan dengan orang lain yang di luar dari pengalaman pribadinya. Selain analisis Gadamer, saya juga menggunakan analisis lapis makna yang dikemukakan oleh Roman Ingarden yang di dalam Pradopo tahun 2009. Roman Ingarden memiliki beberapa lapis makna, menyatakan beberapa lapis makna dalam teorinya. Yang pertama lapis makna arti dan lapis makna bunyi. Ini biasanya di dalam puisi juga bisa digunakan. Kemudian ada lapis makna dunia, yaitu dari titik pandang tertentu yang tidak dapat dinyatakan tetapi mengandung makna yang tersembunyi. Nah, inilah yang kita gunakan di dalam hermeneutika. Kemudian ada lagi lapis metafisis, yaitu sesuatu yang yang kita peroleh melalui sifat-sifat seni, renungan, dan kontemplasi oleh pembaca. Di sini saya menggunakan alur kerja hermeneutik Gadamer yang merupakan sebuah interpretasi berdasarkan historis atau pengalaman, kemudian prasangka dan teks yang kita gunakan untuk analisis ini.
Nah, ketiga hal ini, historis, prasangka, dan teks, akan menghasilkan sebuah analisis hermeneutik yang nantinya akan memberikan hasil kajian hermeneutik. Gadamer dalam Darmaji 1999 halaman 76 menjelaskan bahwa alur kerja hermeneutik Gadamer merupakan kerja interpretatif yang bersifat dialogis dengan melibatkan persoalan historisitas dan prasangka. Historisitas adalah pengalaman dan prasangka adalah interpretasi dari pengalaman yang terbuka. Sehingga hermeneutik ini adalah sebuah konsep yang interpretatif terhadap simbol, tradisi, tindakan, teks, dan bentuk-bentuk material lainnya yang bersifat konkret. Kemudian di dalam interpretasi hermeneutik Gadamer ada dua hal yang akan dilihat, yaitu antara subjek dan objek. Subjek adalah interpretator, sedangkan objek adalah sasaran interpretasi. Peran subjek terhadap objek adalah mendefinisikan apa yang dimaksud oleh objek. Pemahaman lebih menekankan pada struktur pengalaman. Struktur pengalaman merupakan usaha dialektik. Dialektik pengalaman tidak hanya mengetahui, melainkan juga keterbukaan terhadap pengalaman yang dimainkan secara bebas oleh pengalaman itu sendiri. Selanjutnya, data penelitian fabel ini saya peroleh dari penutur asli bahasa Lampung, yaitu cerita-cerita rakyat yang kami peroleh dari daerah Kecamatan Semaka di Kabupaten Tanggamus. Jadi cerita Gong Maharaja ini pada awalnya dituturkan dalam bahasa Lampung, kemudian ditranskripsikan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lalu kami sadur sedikit sehingga menjadi sebuah cerita yang lebih enak dibaca. Baiklah, bab 3 yaitu kajian hermeneutik pada fabel. Yang pertama saya sampaikan adalah sinopsis cerita Gong Maharaja ini. Cerita Gong Maharaja ini adalah cerita antara kancil dan gajah. Kancil, hewan kecil dan cerdik, berusaha untuk menjahili gajah. Gajah hewan besar yang kuat. Kancil mengatakan kepada gajah bahwa dia sedang menunggu atau menjaga sebuah gong milik raja, yang disebutnya gong dalam hal ini adalah sebuah sarang lebah. Gajah begitu saja percaya bahwa itu adalah gong milik raja tanpa menganalisis dulu apa yang ada di hadapannya. Gajah merayu kancil untuk dapat memukul gong itu, tapi kancil menolak, berusaha menolak. Tapi penolak itu hanya pura-pura saja agar gajah lebih ingin lagi untuk memukul gong itu. Kemudian kancil mengatakan kepada gajah kalau dia harus pergi dulu baru gajah dapat memukul gong itu. Nah, begitu kancil pergi, gajah memukul gong dan bertaburanlah lebah-lebah itu keluar dari sarangnya dan menggigit gajah. Nah, gajah sangat kesal kepada kancil karena dia telah ditipu oleh kancil. Baiklah, di dalam fabel-fabel yang kita baca, banyak kita baca, kita ceritakan atau kita ceritakan kepada anak-anak, cerita fabel itu merupakan personifikasi manusia, baik itu yang menyangkut penokohan lengkap dengan karakternya ataupun persoalan kehidupan yang ada di dalam cerita tersebut. Cerita binatang di dalam fabel itu tidak ubahnya dengan cerita yang ada pada kehidupan manusia. Hanya saja pada fabel ceritanya itu ditokohkan, yang menjadi tokohnya adalah hewan. Tetapi cerita yang ditampilkan semuanya sama dengan kehidupan manusia. Artinya ada yang menipu, ada yang sombong, ada yang ganas, liar, dan sebagainya. Jadi cerita fabel itu hadir sebagai personifikasi manusia, baik menyangkut penokohan maupun karakternya. Kemudian interpretasi sifat manusia yang ada di dalam fabel itu bukanlah khayalan belaka, tetapi sesuai dengan teori Gadamer, interpretasi yang dilakukan pada fabel Nusantara melibatkan historisitas dan prasangka. Hewan-hewan, simbol hewan yang digunakan sebagai karakter di dalam fabel itu sesuai pula dengan kondisi struktur fisiknya. Misalnya gajah, buaya yang digambarkan sebagai hewan yang kuat, kemudian kancil, hewan kecil dan cerdik. Jadi
sesuai dengan karakter fisik dari hewan-hewan tersebut. Jadi kita menginterpretasi berdasarkan prasangka dan historisitas atau pengalaman yang kita dapatkan dalam membaca ataupun kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya di dalam fabel itu kancil merupakan manifestasi tokoh masyarakat yang biasa saja atau yang mungkin dianggap lemah, tetapi ternyata dia bisa melakukan sebuah hal yang luar biasa. Kemudian hewan-hewan buas itu merupakan manifestasi dari manusia yang memiliki kekuasaan, kekuatan yang ditakuti dan disegani dalam masyarakat. Baiklah, saya akan langsung pada interpretasi tokoh kancil dalam cerita Gong Maharaja. Berdasarkan cerita Gong Maharaja, kita temukan bahwa sikap kancil ini adalah hewan yang jahil. Dia ingin mengerjai atau menjahili temannya tanpa memikirkan kerugian yang akan ditimbulkan dari sifatnya itu. Kemudian kancil merupakan manifestasi seseorang yang biasa, yang tidak diperhitungkan akan melakukan sebuah kejahatan, sehingga dalam hal ini gajah percaya saja dengan kancil. Kancil juga merupakan manifestasi manusia yang berpenampilan baik dan ramah, sehingga orang-orang akan percaya saja dengan apa yang dikatakan dengan kancil. Segala tipu daya yang dilakukan oleh kancil tidak disadari oleh gajah. Pada saat kerugian itu terjadi atau masalah itu terjadi, barulah orang-orang menyadari bahwa dia tertipu. Kemudian tokoh gajah. Nah, gajah di sini adalah hewan yang besar, kuat. Itu adalah merupakan manifestasi manusia yang hebat, yang kuat, tetapi tidak menggunakan akal dan pikirannya atau menganalisis keadaan sebelum melakukan tindakan. Karena kancil mengatakan bahwa ini adalah gong milik raja, maka biasanya barang-barang atau benda-benda yang dimiliki oleh orang-orang hebat, orang-orang kaya itu adalah benda yang bagus, sehingga hal ini menimbulkan keinginan bagi gajah untuk mencoba memukul gong itu. Nah, disinilah kajian hermeneutiknya kita gunakan. Jadi keinginan gajah untuk memukul gong itu adalah karena kancil mengatakan bahwa gong itu adalah milik raja. Jadi benda-benda milik raja merupakan hal-hal yang benda-benda milik raja atau orang kaya lainnya merupakan benda-benda bagus yang mungkin ingin dicoba oleh semua orang. Kemudian situasi ini dapat kita interpretasikan juga bahwa kita harus meneliti dulu apa yang akan kita kerjakan. Seperti halnya gajah tidak meneliti dulu apa yang akan dia pukul, sehingga dia mengalami kerugian sendiri. Jika seseorang itu hanya mengikuti keinginannya, seperti gajah yang mengikuti keinginannya memukul gong tetapi tidak melihat dulu situasinya, maka keinginan dan nafsu seseorang itu dapat menjerumuskan dirinya ke dalam hal-hal yang merugikannya. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita gajah dan kancil ini secara pengalaman dan historis dalam kehidupan manusia bahwa kancil, hewan kecil yang tidak diperhitungkan, dapat mencelakakan gajah, hewan besar yang kuat. Jadi orang biasa yang dengan kata-kata manisnya dapat menipu siapa saja. Hal ini sejalan dengan teori Gadamer yang menyatakan bahwa historis pengalaman kita akan menimbulkan prasangka dan menghasilkan interpretasi. Jadi prasangka kita bahwa hewan kecil adalah dianggap sebagai orang biasa bermulut manis, dan hewan besar itu gajah dengan interpretasi bahwa dia adalah orang yang kuat dan berkuasa. Itu merupakan salah satu interpretasi yang diperoleh dari teori dengan menggunakan teori Gadamer ini. Baiklah, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.